Sina kok lanang. Nek Sina ki wedok. Saya udah ke pasar loh, Dok. Ke pasar lah, beli Iya. apa? Aku kok nggak dibeliin? Jauh, Dok, Surabaya, Dok. Surabaya. Oh, Surabaya. Loh, kamu di Surabaya, ta? Apa, Dok? Kamu di Surabaya ini? Saya di Jogja, Dok. Nanti jauh ke Surabayanya, Dok. Loh, aku ning Pencet, Semarang, Rek. Nih, penceten. Besok aku ke Jogja. Wes stop penceten nice. Oh, besok saya ke Boyolali, Dok. Oh, kamu memang sengaja tidak mau ketemu aku. Ya. Layar. Loh, layar. Oke. Oke. Belum belum, dah. gawe. Gitu nyuk ini, Rek. Yang mana? Itu layar itu. Ini. Terus share. Ya. Iya. Sabar, rusak laptop sayang. Mana PPT? Yang bawah apa sih? Yang abortus ini. Ya udah. Ya, kita mulai ya, Dek. Topik pertama tentang abortus ya. Tentang abortus. Definisi. Nah, definisi dari abortus itu sendiri, ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Kita sebut itu sebagai abortus kalau kehamilannya kurang dari 20 minggu. Bukan kurang atau sama dengan ya, tetapi kurang dari 20 minggu. Kenapa? 20 minggu ke atas kita sudah ikut dalam grup obstetri. Ya, kalau kehamilan itu dibagi dua, ikut ginekologi dan ikut obstetri. Kalau di bawah 20 minggu harus ikut grupnya ginekologi. Kalau 20 minggu ke atas ikut obstetri. Di mana berat badan janin harus kurang dari 500 gram atau setengah kilo. Kalau dikatakan abortus spontan berarti keguguran. Abortus itu adalah bahasa awamnya keguguran. Namanya spontan berarti dia sudah keluar seluruh calon janin, plasenta, air ketuban, semua sudah keluar. Itu namanya spontan. Tapi harus diyakinkan bahwa memang pernah hamil dengan tes kehamilan positif. Kalau abortus provokatus itu adalah abortus yang disengaja. Jadi dipaksa untuk keluar. Apakah itu kriminalis, apakah itu karena faktor indikasi medis. Contohnya kalau indikasi medis biasanya kadang-kadang itu ibu hamil dengan penyakit jantung NIH4 atau ibu hamil dengan penyakit gagal ginjal yang harus hemodialisa, harus cuci darah, ataukah dengan paru, penyakit paru yang hebat, atau kalau kriminalis itu biasanya pada yang diperkosa ataupun ya yang kebanyakan adalah diperkosa atau incest ya, hamil karena saudara kandung, bersaudara ya, kakak beradik bersaudara ternyata hamil, biasanya itu secara hukum legal abortus, dia boleh digugurkan. Tetapi, Dek, ini catatan buat kalian calon dokter. Terserah, Anda mengikuti undang-undang itu, ataukah kalau saya pribadi, saya berusaha berdoa, apakah itu medisinalis, apakah itu indikasi kriminalis, saya tetap berusaha untuk jangan sampai itu berada di tangan saya. Karena saya menyatakan seperti ini. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena saya berpikirnya gini, hak anak untuk hidup. Kita harus beri hak anak untuk hidup. Seperti itu. Ya. Karena belum tentu yang menurut teoritis itu penyakit jantung NIH4 kan dengan hamilnya bertambah besar, kerja jantungnya bertambah hebat, ibunya akan berbahaya pada ibu.
Belum tentu Allah seperti itu. Jadi makanya saya selalu berdoa, jangan sampai saya mendapatkan pasien-pasien yang membuat saya jadi bimbang. Ya, itu semua kembali ke masing-masing dokter. Kita tidak bisa memutar rata, Anda harus gini juga mengikuti saya. Enggak, monggo. Cuman ini saya kasih pandangan. Ya. Epidemiologi. Kejadian abortus sulit ditentukan, terutama yang abortus provokatus tadi, kriminalis ya. Itu kan nggak mungkin didaftarkan. Ataupun juga abortus spontan. Jadi pasiennya tadinya hamil, terus perdarahan. Tapi ternyata karena dia udah berdarahnya itu berhenti, dia nggak ke dokter. Jadi kita nggak bisa mengecek benar apa, dia nggak datang, jadi kita nggak bisa menghitung. Ya, ini abortus 1 kali, resiko abortusnya 15%, seperti ini. Ya, pembagian abortus menurut gambaran klinik. Ada imminence, ada incipience, ada incompletus, completus, misabortion, dan abortus habitualis. Ya, yang abortus imminence. Di sini abortus imminent adalah ancaman keguguran tingkat permulaan. Ya, terjadi perdarahan pervaginam. Pasti harus ada. Ya kalau kita menyatakan itu abortus, itu pasti harus ada keluhan. Misalnya terjadi perdarahan atau perutnya mules setengah mati, ataukah keluar cairan dan sebagainya. Itu harus kita curiga itu suatu abortus, ancaman keguguran. Dan ostium uteri masih tertutup. Ostium uteri externum masih tertutup pada abortus imminent. Hasil konsepsi belum pernah ada yang keluar, ya masih di dalam kandungan. Sedangkan abortus incipient itu abortus yang sedang berlangsung. Biasanya keluhannya jauh lebih hebat daripada abortus imminent. Jadi perdarahannya bertambah banyak, ostium uteri eksternumnya sudah membuka, hasil konsepsinya tapi tetap masih di dalam, belum ada yang keluar. Bahkan kalau misalnya hamilnya itu agak besar ya, misalnya 15 minggu, 16 minggu, 18 minggu, 19 minggu, 17 minggu, itu kita akan meraba suatu tonjolan ketuban. Ya, gitu. Nih. Abortus incompletus atau completus. Kalau ini bukan garis miring sebenarnya ini, karena beda penanganannya. Abortus incompletus dengan completus itu beda penanganannya, ya. Kalau ini ada dua keterangan soalnya ya. Kalau abortus incompletus, sebagian hasil konsepsinya telah keluar, tetapi masih ada sebagian yang tertinggal di dalam. Bedanya dengan completus, kalau completus semua sudah keluar, ya, semuanya sudah keluar. Contohnya ini, ya, nah ini bayinya udah keluar, ini ari-arinya belum keluar. Ini adalah incompletus. Kalau ini bayinya udah keluar, ini ari-arinya sudah keluar, dia sudah mulai menutup, mengecil, kafum uterinya ini kan masih membesar. Kafum uterinya. Dan ini OUE-nya terbuka. Ini OI ini sudah menutup. Ya. Misabortion, namanya miss itu berarti kehilangan, apa ya? Ya, kehilangan ya. Ini adalah embrio atau fetus telah meninggal dalam kandungan sebelum kehamilan 20 minggu. Jadi, pada gambaran USG akan tampak calon adik janin. Tetapi ternyata dia, setelah kita lakukan evaluasi, ternyata detak jantungnya tidak kelihatan dan adiknya besarnya tidak tambah besar. Jadi menetap terus. Nah, itu namanya adalah misabortion.
kapan misabortion maksimal bisa dikeluarkan? Artinya kadang-kadang pasien-pasien itu kan saking sedihnya ya, saking sedihnya itu mereka itu dok coba dievaluasi kembali. Nah akhirnya kita hanya bisa memperbolehkan sampai batas 6 minggu. Dari pertama kali kita tahu dia adalah misabortion. Itu hanya 6 minggu. Karena apa? Karena bayi ini sudah meninggal di dalam perut. Kalau tidak kita keluarkan, dia akan mempengaruhi seluruh vaskularisasi di dalam tubuh si ibu. Jadi ibunya bisa menjadi faktor pembekuannya itu hilang. Jadi terjadi nanti kalau perdarahan akan tidak bisa membeku. Terjadi di IC. Ya. Jadi hati-hati, batasnya hanya 6 sampai 8 minggu. Nah, namanya abortus habitualis itu berarti abortus yang sering terjadi. Tetapi di sini kita kasih batasan adalah 3 kali berturut-turut atau lebih. Berturut-turut ya Dek, bukan yang loncat-loncat. Kalau yang loncat-loncat itu bukan habitualis, tapi 3 kali berturut-turut atau 5 kali berturut-turut seperti itu. Penyebab pasti dari abortus itu tidak bisa kita ketahui secara pasti. Hanya beberapa dugaan, seperti adanya kelainan genetik, faktor anatominya sendiri, faktor imunologinya, faktor trombosis, faktor endokrin, infeksi, dan lingkungan, dan bahkan tidak diketahui penyebab pastinya. Hanya Allah yang tahu ya. Betul, oke. Genetik. Nah, sebagian besar kalau kita nggak tahu, kita akhirnya sebutnya genetik. Ya, karena nggak tahu penyebab pastinya apa. Akhirnya kita jatuhnya pada genetik. Ya. Apakah itu kelainan kromosom, ya, atau trisomi, kelainan triploidi, tetraploidi dan sebagainya ya, kelainan-kelainan apa itu? Sel. Kelainan kromosom. Penyebab anatomik. Bisa adanya septum di uterus atau tipe uterusnya bicornis. Jadi 2 cekungannya ada di tengah, di fundus itu terus nyekung di tengah-tengah itu, atau di delvis atau unicornis. Ya. Jadi bentuk kornusnya itu luncing ya, atau mioma uteri atau sindroma Asherman Schnitzler uterus ya. Jadi karena dia uterusnya nempel, pas ada kehamilan di situ dia nggak bisa bertahan lama, atau inkompetensi serviks. Artinya serviknya itu tipis, minim serviks harus ketebalannya 3 mm, tapi ini kurang dari 3 mm. Etiologi, penyebab autoimun, lupus, erythematosus, segala macam. Penyebab infeksi, beberapa. Ini dugaan aja semuanya. Mungkin ada virus, ada parasit, ada infeksi pada janin, pada plasenta, pada amnion atau ketuban, ya seperti itu. Hormonal, ada diabetes, hipotiroid, hipertiroid, dan sebagainya. Faktor lingkungan, ya kopi, makanya hati-hati pada orang yang hamil, kita anjurkan untuk tidak mengopi. Hematologi itu kelainan ini adalah kelainan darah ya, karena darah adalah dibutuhkan oleh tubuh. Kalau dia terjadi kelainan darah kan otomatis konsumsi untuk adiknya yang di uterus tidak terpenuhi dengan baik, akhirnya dia lepas, gugur. Ya. Kriteria dari diagnosis. Namanya hamil itu mesti harus amenorrhea. Ya, amenorrhea.
dan kita tentukan tes haid pertama, HPHT, hari pertama haid terakhir. Jadi bukan di hari yang terakhir mens. Jadi di hari pertama mens, di bulan mens yang terakhir, yang masih mens. Artinya yang masih mens. Ya, dan harus dengan tes kehamilan positif. Harus wajib dengan tes kehamilan positif. Kemudian ada perdarahan pervaginam, atau mungkin kalau ada jaringan yang sudah keluar, apakah itu plasenta, apakah itu usus janin. Kalau janin kan biasanya di atas 15 minggu itu kelihatan janinnya. Dan rasa sakit atau kram mules di dalam, di perut ya, di atas simfisis terutama. Nah, sekarang kita masuk ke lebih mengecil lagi kriteria diagnosa yang untuk abortus iminen. Mulesnya tidak terlalu mules ya, Dek. Nah, kalau yang namanya iminen, itu besar uterusnya, besar kandungannya, itu sesuai dengan usia kehamilan. Karena belum keluar hasil konsepsinya dan semua plasenta, air ketuban semua belum keluar. Jadi, ukuran uterusnya sesuai dengan usia kehamilan. Dan ostium uteri eksternumnya tertutup. Tes kehamilan tetap harus positif. Ya, nanti di situ kalau ada abortus kita harus untuk menganukan pemeriksaan penunjang yaitu USG. Di situ kita bisa tahu apakah kehamilannya itu bagus, apa kehamilannya kurang bagus. Ya, ini sekarang yang insipien. Tadi kan iminen, sekarang insipien. Insipien dengan iminen itu hampir sama. Dua-duanya hasil konsepsinya belum keluar. Cuman keluhannya lebih menonjol di insipien. Ya. Jadi lebih mulesnya luar biasa. Darahnya lebih banyak. Ya. Dan ada pembukaan pada osteouteri eksternumnya terbuka. Ya, terbuka. Sekarang incomplete. Incompletus itu adalah namanya aja incomplete, otomatis dia sebagian sudah keluar, konsepsinya sebagian sudah keluar, apakah itu janinnya, apakah itu plasentanya udah keluar, ya, tetapi masih ada yang tertinggal, di mana diketahui dari osteouteri eksternum terbuka, OUE-nya terbuka, ya. Dan kita bisa kadang-kadang meraba, Dek. Bisa meraba. Oh iya, masih ada jaringannya. Perdarahannya banyak, tapi tidak sebanyak insipien. Ya. Dan kalau yang ini, yang tadi iminen dan insipien, itu besar uterusnya sesuai dengan umur kehamilan. Tapi kalau incomplete, karena dia sebagian udah keluar, otomatis besar uterusnya lebih kecil daripada usia kehamilan. Abortus completus. Abortus completus yang namanya komplit semua berarti udah keluar. Sudah tidak ada, biasanya perdarahannya pun kadang ada dan kadang tidak ada, sudah tidak berdarah. Kadang berdarah sedikit atau tidak berdarah. Dan ostium uteri eksternumnya itu tertutup. Otomatis besar uterusnya pasti lebih kecil dari usia kehamilan. Jadi kalau kita membandingkan di sini, imminence dengan insipien sama-sama umur uterusnya sesuai dengan usia kehamilan. Cuman bedanya antara imminence dan insipien itu kalau imminence OUE-nya tertutup, kalau insipien terbuka. Dan sekarang kita membedakan incompletus dengan completus. Dua-duanya sebagian sudah keluar. Bahkan completus semua sudah keluar. Cuman bedanya OUE-nya pada incompletus terbuka. Sedangkan OUE pada completus tertutup.
Ya, dua-duanya sama-sama besar uterusnya lebih kecil daripada usia kehamilan. Sekarang misabortion. Biasanya tanda-tanda misabortion itu biasanya nggak ada keluhannya. Pasien tuh kita temukan dengan misabortion karena dia rutin ya, kontrol dengan rutin, ternyata tidak berkembang, janinnya tidak berkembang. Segitu terus dan untuk detak jantung janinnya itu tidak kita dapatkan. Tes kehamilannya kadang-kadang bisa positif atau bisa negatif. Karena apa? Karena dia sudah tidak hidup, otomatis hormon kehamilan, hormon chorionic gonadotropinnya dia juga berkurang, sehingga tes kehamilannya kadang-kadang negatif. Tapi selama ini saya kok nemukannya tetap positif ya dia. Alhamdulillahnya. Ya. Pengelolaan sekarang. Kalau kalian mendiagnosa abortus imminens, namanya imminens karena masih tertutup. Pengobatannya adalah bed rest. Bed rest supaya ibunya tenang, bisa dikasih penenang atau spasmolitik ataupun penguat kandungan. Istilahnya orang biar gampang itu kita kasih hormonal. Dan kita lakukan pemeriksaan ultrasonografi. Kalau pada abortus insipient, pengelolaannya harus dikuret. Karena dia sudah membuka. Harus dikuret. Untuk abortus incompletus, karena membuka juga, makanya harus dikuret juga. Ya. Kalau completus enggak, apalagi completus terus tes kehamilannya negatif, ya sudah finish. Tidak ada perharahan, tidak ada keluhan, tes kehamilan negatif. Finish. Tidak perlu dikuret. Ya. Kalau pada misabortion, di sini karena kita harus lebih hati-hati. Kenapa? Misabortion kadang-kadang kalau bukan rutin kontrol dengan kita dapat dari tempat lain, kita tidak tahu ini sudah berapa lama meninggalnya di dalam. Makanya kita harus mengecek kadar pembekuannya. Harus kita tes CTBC, cek kadar fibrinogen. Atau kita gampangnya CTBT, ya. Dan pada misabortion karena OUI-nya, osteum uteri eksternumnya tertutup, maka kita harus membuka dulu, yaitu melakukan dilatasi. Setelah dilatasi terbuka, baru kita kuretase. Ada beberapa dilatasi yang dilakukan untuk membuka ini. Bisa dengan memberikan obat-obat induksi ya, seperti induksi deh. Itu contohnya misoprostol, kemudian oksitosin drip, dan dulu yang tapi sekarang sudah nggak kita pakai lagi ya, laminaria itu bisa juga. Sekarang udah sulit kita cari laminaria. Atau kalau enggak dengan balon kateter D. Jadi kateter itu kita masukkan bukan untuk vesika urinaria, bukan ke uretra, tetapi dimasukkan di osteum uteri eksternum, masuk sampai dia melewati ismus dari serviks ya, masuk sampai ke kafum uteri yang paling awal. Setelah itu kita isi air. Kalau kita cuman untuk yang operasi-operasi itu kan cuma 15 sampai 20 cc-an ya untuk fiksasinya. Kalau ini kita bikin sampai 30 cc. Terus kita kasih bandul. Ini apa nih? Loh Nadia, kok stop sharing ya? Hah? Enggak, belum. Kok stop sharing? Itu tulisan doang, aku. Itu lanjutin mau ngapain? Lanjut. Nah, ini? Hah? Oh. Ya tinggal lanjut dong.
Oh, lah kok stop sharing? Tulisan, Masya Oh, Allah. tulisan. Maaf ya, Dek. Aku lagi rebahan loh. Aduh, alhamdulillah rebahan. Ya, seperti itu dilatasi tadi sama ini ya. Tadi ya, melanjutkan. Setelah diisi dengan 35 cc, kemudian kita kasih bandulannya dengan 500 cc pakai infus itu, Dek. Karena kita di sini ya nggak bisa gambarin. Infus diganduli gitu. Harapannya kita nanti kan dia jadi membuka jalan lahirnya osteum uteri eksternumnya dari terbuka. Ini adalah cara-cara kalau kita di sini di Indonesia tidak pernah memakai pakai vacuum aspiration itu nggak ada. Kita pakai yang sendok kuret yang kemarin saya lihatkan ke Anda itu, ya. Nah, ini dia pakai spekulum cocor bebek. Nih, dia kanulnya masuk, dia sedot. Kalau di Indonesia enggak, ini tenakulum ya untuk menjepit porsio. Ya. Kalau kita enggak pakai vacuum aspiration. Nah, ini dia pakai vacuum aspiration. Nah, ini selangnya terhubung dengan tempat yang untuk nanti kalau dia sedot masuk ke situ. Kalau kita nggak pernah pakai ini ya, Dek ya. Ini tenakulum. Jepitnya ini porsio atas. Ini cocor bebek. Ya. Nah, kita pakai kuret kayak gini. Nah, ini. Kuret asa ya. Pakai kuret. Yang kita lakukan pakai kuret asa ini. Sip. Biasanya kita kalau kuret kita tetap, saya jarang dia pakai spekulum cocor bebek. Kalau kuret saya pakai SIM. Jadi yang satu dipegang oleh asisten. Spekulum bawahnya ini dipegang oleh asisten. Ini dilatasi dan kuretase pada misabortion. Ya, itu yang untuk abortus. Semoga dengan pelan-pelan Anda betul-betul memahami apa yang saya berikan. Ya. Izin bertanya, Dok. Izin bertanya. Boleh. Ya. Tadi yang untuk metode yang suction itu pakai tenakulum itu biar apa ya, Dok? Tuh. Kan kalau kita tidak, jadi gini deh, kalau kita tidak jepit porsio atasnya, kita memasukkan vacuum aspirationnya itu nggak ada yang memfiksasi. Jadi menerangkan ke Anda. Jadi kalau nggak difiksasi, dimasukkan itu dia nggak masuk. Bocor gitu ya, Dok? Jadi mantul karena kan serviks itu lembut, bukan yang kaku-kaku kayak misalnya tembok. Kamu masukkan bur, bisa kan? Kalau ini harus difiksasi, dipegang fiksasi supaya kita memasukkan sendoknya itu tidak porsinya ikut kedorong ke dalam. Jadi paham kan? Kalau kita tidak memfiksasi porsio anterior dengan tenakulum, sendok yang masuk itu akan ikut kedorong porsionya ke dalam, jadi sendoknya nggak bisa masuk ke kafum uteri. Seperti itu. Makanya harus difiksasi di porsionya yang sebelah atas. Paham, Dek? Iya, Dok. Bisa paham? Terus, Dok, waktu lagi memasukkan sendok kuretnya itu ngelukain si serviknya nggak, Dok? Kenapa? Waktu masukin sendok yang kuret, kan itu waktu ngelewatin servik, melukai serviknya juga nggak, Dok? Enggak dong, kan itu harus terbuka dulu. Kalau belum terbuka kita nggak akan melakukan kuret. Makanya kan tadi saya bilang, pada yang belum terbuka OUI-nya, pada misabortion, kita harus dilatasi dulu.
Harus dibuka dulu. Kalau dia ternyata kita PT sudah terbuka, besoknya kita lakukan. Ada beberapa juga, Dek, yang ternyata tidak terbuka. Ya kita tidak mulai kuret. Kita tambah obat lagi supaya dia lebih terbuka. Dosisnya kita naikkan. Kalau kita pakai misoprostol atau kita pakai oksitosin, itu dosisnya kita tinggikan. Atau kalau kita pakai laminaria itu kayak batang gitu ya. Itu kalau laminarianya misalnya kita masang cuma 2, jadi 3, jadi 4, seperti itu. Supaya dia cepat lagi membuka. Jadi nggak akan terluka. Bahkan kalau misalnya masuk sendoknya itu nggak bisa, ya udah kita nggak boleh paksa. Kita ulangi besoknya. Seperti itu. Paham, Dek? Paham, Dok. Sama Ya. terakhir, Dok. Terakhir satu lagi. Yang tadi, Dok, untuk yang abortus iminen, itu terapinya hanya bed rest saja, Dok. Nggak ada Ya. terapi yang Nggak ada. intervensi. Itu tadi, bed rest sama diberikan obat penenang. Kadang-kadang ibunya aktivitasnya terlalu banyak atau pikirannya terlalu banyak. Dimana kalau seorang orang ya, sebenarnya semua orang, laki perempuan kah itu, kalau kita terlalu banyak pikiran dan kita terlalu capek, hormonalitas kita tidak akan seimbang. Oleh sebab itu, pada abortus iminen, pengobatan utama adalah bed rest total, tidak boleh berhubungan dengan suami, koitus ya, tidak boleh. Kemudian kita berikan dia penenang atau kita berikan spasmolitik supaya uterusnya itu tidak berkontraksi. Kadang-kadang kalau yang namanya disebut abortus itu mesti curiganya adalah kandungannya berkontraksi. Jadi selain bed rest, kita kasih dia ibunya supaya tenang, kemudian kita kasih spasmolitik atau penguat kandungan hormonalitas. Seperti itu, Dek. Oke? Oke, Dok. Makasih banyak, Dok. Ada lagi? Dokter, izin bertanya, Dokter. Boleh. Ya, terkait dengan abortus yang iminen itu berarti hasil konsepsinya itu nggak dikeluarkan ya, Dokter? Enggak dong, sayang. Nggak boleh. Kalau kita mendiagnosa iminen, itu kalian tidak boleh berani-berani untuk mengeluarkan. Kita mengevaluasi aja. Kemudian kalau sudah perdarahannya berhenti pada saat biasanya orangnya kita rawat inap. Kalau ternyata perdarahannya udah berkurang dan kita USG, penunjang diagnostiknya dengan ultrasonografi, kita lihat gimana. Kalau ternyata kok bisa dipertahankan, harus kita pertahankan untuk kita evaluasi kembali di 2 minggu atau 1 bulan kemudian. Gitu. Oke? Dokter, terima Ya. kasih. Ya. Ada lagi yang nanya? Yang bertanya, Dok. Ya. Apa ada alasan khusus, Dok, kenapa vacuum aspiration di Indonesia tidak dipakai? Atau memang lebih enak yang kuret? Oh, bukan. Bukan masalah enak atau tidak enak, sayang. Jadi di sini namanya vakum aspiration, bayangin vakum. Itu kita takutnya komplikasinya adalah fundus uterinya bisa ikut ketarik. Jadi faktor komplikasinya itu tinggi. Jadi ketarik ya. Saking kita kuatnya tekanannya itu dia ketarik. Itu salah satu komplikasinya itu. Kedua, kita adalah orang Indonesia mayoritas beragama Islam. Ya. Bayangin aja deh, ada bayinya di situ terus disedot itu loh. Secara batin itu seperti apa gitu loh. Secara batin kita menyedot itu aja faktornya. Makanya nggak pernah ada di sini. Atau mungkin saya nggak ini ya. Tapi saya nggak pernah, selama saya pendidikan spesialisasi, saya belum pernah melihat vacuum aspiration ada di rumah sakit, baik itu di Surat. Saya spesialisasi atau saya dokter umum ya waktu koas ya, itu juga di Surabaya maupun di Semarang saya belum pernah menemukan seperti itu. Teman-teman juga kayaknya nggak pernah cerita. Jadi mungkin di Indonesia atau ada itu secara ilegal tersembunyi atau gimana saya nggak tahu. Seperti itu. Oke? Baik, terima kasih, Dok. Ya. Ada lagi, sayang? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya lanjutkan dengan KET. PKP. Oh ini ya, sebentar. KET-nya mana? Nah, ini. Ya.
Kehamilan ektopik. Ya. Kehamilan ektopik definisinya, kehamilan ektopik adalah kehamilan yang terjadi bila sel telur dibuai dan berimplikasinya dan tumbuh di luar endometrium kafum uteri. Jadi kalau kalian masih mengingat proses suatu kehamilan, itu adalah porsio, nanti di sini ada gambarnya enggak ya? Belum ada. Jadi sperma saat seorang wanita dan laki-laki berhubungan, sperma hanya sampai di depan serviks. Penis laki-laki hanya bisa sampai di serviks. Ya. Jadi tidak mungkin seorang penis masuk ke kafum uteri sebesar apapun penis dan sepanjang apapun penis tidak mungkin bisa masuk ke kafum uteri. Ya. Jadi hanya sampai di depan serviks. Dan di situ sperma berjalan masuk kafum uteri untuk menunggu ovum yang keluar dari ovarium. Begitu ovumnya keluar, ditangkaplah oleh fimbre, dan di situ terjadi suatu pembuahan, ketemu sperma sampai di fimbre, terjadi pembuahan. Nah, di situ dia berjalan. Nah, saat berjalan kembali untuk menuju ke kafum uteri agar dia tertanam di endometrium di kafum uteri, nah itulah terjadi hambatan. Karena apa? Karena dia udah dalam berjalan itu dia tambah besar, membesar. Kalau jalannya ternyata ada penyempitan, ada tumor, itu dia akan terjadi suatu hambatan. Jadi dia nggak bisa sampai kafum uteri. Jadi Allah itu punya timer, Dek. Sperma keluar, ketemu sama ovum, balik lagi menuju ke kafum uteri, itu ada timernya dari Allah. Nah, kalau itu tidak sampai, nah dia terhambat berjalan terhambat di tuba. Ataupun di mana dia jatuh, bahkan sudah terjadi pembuahan di fimbre, dia jatuh justru di kafum abdomen. Bisa hamil di situ juga. Itu. Atau dia tetap di ovarium. Jadi jatuh ke ovarium nempel. Seperti itu, ya. Kegawatan darurat itu namanya kehamilan ektopik. Kalau terjadi kegawat daruratan namanya kehamilan ektopik terganggu atau umumnya yang sering disebut adalah KET. Nah, ini penyebabnya ya. Gangguan transportasi dari hasil konsepsi sebagai akibat dari radang panggulnya yang terinfeksi. Jadinya akhirnya dia tidak bisa berjalan, terjadi infeksi penyempitan. Ataupun ada alat kontrasepsi yang di dalamnya jadi terjadi infeksi, dia nggak bisa masuk. Karena menyempit di situ, karena ada IUD, otomatis di kornu dari uterusnya itu menyempit. Nggak bisa masuk dia. Ya, lumen tuba akibat ada tumornya. Pasca tindakan mikro pada tuba, apakah itu salving itu pembesaran pada tuba, ya, atau pada abortus pada saat kita kuret itu, atau abortus yang tidak dikuret, dia menimbulkan infeksi, ya, seperti itu. Faktor risiko operasi pada dari tuba, sterilisasi, ini ya. Nah, nih, kehamilan ektopik akibat gangguan transportasi ovum yang telah dibawa dari tuba ke rongga rahim. Jadi terhambat di perjalanannya. Dia baru muncul itu biasanya setelah 6-10 minggu. Keluhannya baru muncul. Ya. Kadang-kadang bisa terreabsorpsi sendiri, tapi kadang-kadang nggak bisa. Terus dia berkembang jadi timbul gejala.
Nih ya. Nah ini lokasinya. Jadi kan gini, yang saya tadi cerita, proses hamil, nah ini kan vagina, ini kan porsio. Proses hamil spermanya ada di sini. Masuk sperma, seret. Nah, ini ovumnya keluar, ketemu di sini. Dia jalan. Kan dalam jalan itu tetap tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah duplicated terus kan dia selnya biar tambah besar. Untuk nanti dia masuk jalan, nah akhirnya tumbuh di sini. Untuk membesar-besar di dalam kavum uteri. Ya. Sedangkan pada kehamilan ektopik dia nggak bisa. Jadi jalannya dia terhambat. Di sini dia terlambat, di sini di ampula, pas ampula. Di falopi juga sudah terlambat. Infundibular. Ampula adalah daerah tuba yang paling besar. Biasanya proses kehamilan ektopik yang tersering itu adalah di ampula. Ya. Di sini intraligamenter, di ismik. Ini kornu. Kornu pernah terjadi, Dek. Terjadi di kornu, paling susah di kornu. Karena sebagian uterus harus kita potong gini. Namanya with resection. Kalau di sini kan cuma tubanya aja yang kita potong. Tapi kalau dia sudah di kornu ini ya, perbatasan antara tuba sama kavum uteri ini uterus ya. Itu bunyi tuh. Hah? Enggak. Oh. Itu dia kita motongnya harus gini. Seret. Bisa di interstitial. Ini uterus ya. Ini di cervix pernah, tapi saya belum pernah menemukan. Di intramular saya belum pernah. Abdominal sudah pernah, di ovarium pernah, dan paling sering adalah di sini. Di tuba. Ini tuba. Ya. Ya. Gambaran klinis. Kehamilan ektopik yang belum terganggu tidak ada kelainan apapun. Kalau tidak terganggu itu belum ada gejala apapun. Biasanya terdiagnosa setelah ruptur tuba. Ya, atau abortus tuba. Atau ruptur tubanya. Ya. Nah. Gambaran gambarnya kok dihilangi gak bisa. Ini gak ketok tulisannya. Padakah pada gambaran ini harus ada amenore, harus ada tanda-tanda kehamilan. Amenore, tanda-tanda kehamilan, mual, muntah, terlambat haid, dan tes kehamilan harus positif. Ya, nyeri perut bagian bawah, tidak sedikit. Kalau KET itu buahnya sakit banget. Ya, terus amenore dan tes kehamilan harus positif. Dan kamu besok kalau jadi GP, general practice di daerah, di puskesmas atau di daerah, kamu jangan terkecoh dengan seorang wanita muda, sakit perut bawah, bagian bawah, kamu harus tetap cek tes kehamilan. Karena anak sekarang tidak bisa dipercaya kegadisannya. Bukan kita memplot ya, anak sekarang itu tidak gadis. Tidak, bukan itu masalahnya. Beberapa kali kami mendapatkan para dokter-dokter SPOG mendapatkan gadis tapi KET, kehamilan ektopik terganggu. Makanya itu kalian harus tes kehamilan pada wanita-wanita walaupun itu dia belum menikah. Ya, untuk supaya kita tidak terkecoh. Soalnya kalau kita tanya anamnesa, Mbak, sudah punya pacar, sudah berhubungan? Enggak. Tapi ternyata sudah berhubungan dan ternyata hamil KET. Seperti itu. Ya. Ya. Nyeri perdarahan pervaginam. Perdarahan pervaginamnya biasanya nggak banyak, Dik. Dan darahnya nggak seger, coklat. Karena apa? Dia tidak langsung dari uterus, enggak. Jadi dia dari proses di dalam abdomen dulu, terus dia refleks ke atas, masuk lagi ke fimbre, baru turun ke bawah kadang-kadang gitu. Jadi udah ada darahnya itu udah coklat. Jadi perut bagian bawah
Dan biasanya pasiennya itu sering saking kesakitannya sampai pingsan dan shock ya, dan anemis banget karena darahnya di dalam tidak bisa keluar, anemis pasiennya. Ya, anamnesis haid, harus ada terambahan haid, perutnya sakit dan kadang-kadang tegang perutnya, dan tes kehamilan harus positif. Ya, kesakitan, pucat, hipotensi, tekanan darahnya turun deh karena shock. Ya, nyeri tekan, perutnya itu ditekan itu udah teriak-teriak. Ya, tanda-tanda kehamilan muda, nyeri goyang. Kalau kita VT, vaginal Tuesday, itu cervixnya itu kita sentuh gitu dia kesakitan. Karena apa? Darahnya jatuh pada daerah kafum douglasi. Kafum douglasi daerah yang paling terendah di bawah serviks. Terkumpul darah di situ. Jadi otomatis pada saat kita goyangkan serviksnya itu orangnya kesakitan. Ya. Kalau uterus teraba sedikit membesar, kita tergantung dari umur kehamilan, tapi biasanya dia tidak bertahan di atas 10 minggu, nggak sampai 10 minggu. Kalau yang ditubah ya, yang kita itu yang takut itu kalau di abdominal. Kalau di abdominal itu kadang-kadang kita rancu dengan kita anggap dia kehamilan intrauterin. Karena dia kan di dalam perut membesarnya. Jadi seakan-akan itu hamil di dalam kafum uteri. Ternyata di abdomen, di dekat usus-usus itu, campur sama usus-usus. Ya. Nih, kafum douglasi menonjol dan terdapat nyeri raba. Suhu kadang-kadang naik karena dia shock. Orang kalau shock, kurang cairan, itu berarti suhunya kadang-kadang suhunya naik. Tes kehamilan harus positif. HB-nya kita cek karena perdarahannya kan di dalam. Otomatis terjadi suatu penurunan HB. Sekarang ini kuldosintesis sudah kita tidak lakukan lagi, Dek, karena sudah ada ultrasonografi. Karena ini sangat invasif ya. Jadi bayangin kita tusuk daerah kafum douglasi dengan dulu itu spatnya itu spat itu tuh panjang dan jarumnya tuh panjang banget. Jadi dulu sebelum ada USG saya sempat mengalami nih memeriksa dengan kuldosintesis. Tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi ya, Dek ya. Jadi kuldosintesis adalah melakukan pemeriksaan untuk menentukan darah. Jadi yang kita tusuk itu dengan jarum suntik tapi panjang, jarumnya panjang, dan kita tarik. Kalau memang ternyata ada darah, cairan darah, berarti itu kecurigaan adalah suatu kehamilan ektopik terganggu. Laparoskopi terlalu lama ya kalau dengan laparoskopi karena orangnya sudah shock banget. Yang paling membantu sekarang adalah ultrasound. Ya. Nih ya. Ini yang paling sering. Ya. Nah, ini diagnosa bandingnya kadang yang pokoknya yang rasa sakit-sakit itu. HB iminen, incomplete, itu yang menimbulkan rasa sakit pada perut, yaitu sebagai sampai appendicitis. Kadang-kadang juga ini dokter bedah itu pasien yang dicurigai appendicitis seorang wanita mesti dikonsulkan ke dokter obgyn. Kadang-kadang itu KIT enggak, paling kita bilang tes kehamilan aja, seperti itu. Ya. Penata laksanaannya adalah perbaikan KU, harus diinfus dan dipersiapkan darah. Cairannya karena dia perdarahan, cairannya harus cairan yang koloid. Ya. Terus langsung segera dilakukan laparotomi setelah ditegakkan diagnosa. Ya, tergantung dari posisi lokasi dari kehamilan ektopiknya. Kalau di salving ya salvingnya yang dipotong. Kalau dia di
apa namanya ovarium, ya ovariumnya yang dipotong. Pokoknya di mana lokasi itu, lokasi dari KIT itu berada, itu yang kita potong. Ya, ya, ini, ya. Ada juga dek pernah terjadi pasien sudah KIT sekali, ternyata KIT lagi. Nah itu bagi kita itu suatu suatu kasihan, dia belum punya anak, ternyata dia 2 kali KIT, harus dua-duanya tubanya harus dipotong, sedangkan dia sudah nggak punya tuba, jalannya kan nggak bisa dipotong dua-duanya. Akhirnya kan kemungkinan dia itu karena masih ada ovumnya masih bisa ini, ya pakai apa, bayi tabung. Jadi diambil telurnya, terus sperma di luar, dibuai di luar gitu. Setelah tumbuh, dimasukkan lewat kafum uteri. Jadi kasihan. Kita mesti mikir. Nih ya. Apalagi kalau terjadi kehamilan ektopiknya pada ovarium dua-duanya. Pernah terjadi di ovarium, kemudian terjadi lagi di ovarium, udah malah finish, nggak bisa punya anak. Karena kan ovumnya keluar dari ovarium. Ovariumnya diambil dua-duanya, udah nggak bisa mens, nggak bisa punya anak. Ya. Prognosis kehamilan ektopik kematian yang penting, maka diagnosa harus cepat. Kalau kita mendiagnosa dengan cepat dan pasien tidak dalam shock, long shock ya, tidak dalam shock yang lama, insya Allah tertangani dengan segera. Jadi pada saat kita melakukan operasi itu harus cepat kita ambil kecurigaan di tuba sebelah mana. Pada waktu USG kita sudah harus menentukan kira-kira tuba mana ya ini. Nah, begitu dibuka, jadi kita tuh kalau melakukan operasi deh, nanti kalau kamu jadi koas kamu bisa ikut kalau ada kasus ya. Begitu abdomen dibuka, itu sudah di dalam itu darah itu warnanya hitam. Darah tok di kafum uteri. Makanya kan begitu darahnya disedot, kita cepat berusaha untuk cari tuba. Untuk segera kita klaim supaya tidak terjadi perdarahan lagi. Nah, itu baru dibersihkan dulu darahnya, yang sudah kita klaim tadi kita potong. Sudah tentu, oh betul di sini baru kita potong. Ya. Itu. Ini angka kematian ektopik yang berulang itu dapat dilaporkan sekian, ya. Takutnya itu berulang, takutnya biasanya kan kalau apalagi kalau penyebabnya infeksi. Infeksi itu kan bikin lengket kan, Dek. Itu takutnya tubanya dua-duanya nutup. Ya. Ternyata nggak terlalu banyak untuk Anda juga. Pokoknya kalau kita mendiagnosa kehamilan ektopik terganggu, tindakannya harus operasi, laparotomi. Pasti itu sudah. Tidak ada kehamilan ektopik terganggu kok ditunggu itu tidak ada, mati pasiennya. Karena HB-nya turun terus dan pasiennya shock. Semakin shock. Seperti itu. Paham, Dek? Sampai di sini? Halo? Halo, Dek? Siapa paham, Dok? Nah, udah dengar ya? Kok nggak ada jawaban, aku lah bingung pada kemana kalian. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, yang penting itu, yang penting Anda ketahui adalah enggak ada. Karena wanita itu, walaupun dia belum menikah, wanita muda, nyeri perut bagian bawah, harus dites kehamilan aja. Kalau dia, loh kenapa dok? Nggak apa-apa, ini prosedural. Seperti itu. Supaya kita nggak ketipu. Gitu. Ya, oke. Hari ini kita cukup 2 topik itu. Besok kita juga 2 topik ya. Mulai hidati dosa dengan penyakit trofobelas ganas. Gitu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, sampai ketemu lagi besok. Jam 8 lagi.
Dan saya mohon maaf mungkin hari ini kalau ada kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi besok. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Dadah. Terima kasih dokter. Dadah. 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 Nak Dina. Oh, Kiki. Ini. Nih. Dokter sehat-sehat ya dok. Iya, kamu sehat-sehat juga ya. Iya dok. HPD cek. HPD Zaki. HPD Zaki.